Perkenalkan, nama saya Presia Kelin, NIM 21104-17332. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu manajemen. Manajemen sangat penting untuk kehidupan terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Apakah manajemen adalah seni atau sains akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun, sebagai besar pemikiran manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Mengelola manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikiran telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, Van Vliet and Peterson definisi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaat sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar atau lebih tujuan. McKesson, Pensley, and Petrie definisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan daya yang langka secara efisiensi dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.B. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Howard Oz, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Ini adalah jenis seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pimpinan memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam pemikiran peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dan proses teknik dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun, studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen adalah beberapa bentuk atau lainnya, merupakan bagian integral dan kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita. Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan.
atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Lihat juga manajemen sebagai ilmu. Dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lainnya dan mengorganisasikan kegiatan mereka. Dia mendorong atau memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan saran untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut. Manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen setua umat manusia itu sendiri, konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi memancing dan berburu dengan siapa, mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pimpinan dari kelompok berburu dan memancing, di mana pimpinan memberi arahan, dan seterusnya. Semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dan struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan department store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi kesukuan bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun, bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisasi. Bahkan, catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 5.000 sejak Masehi, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 sebelum Masehi, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 1 juta pekerja. Wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam membangun monumen ini. Demikian pula perdebatan awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga merupakan bagian integral dan kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi dan seni. Manajemen ini telah sejak dahulu kala sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir. Seperti kehidupan yang dikelola dengan baik dan jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses.
Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan peran manajemen adalah masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasikan kebutuhan besar zaman kita, untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui manfaat sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula, Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya paling dibutuhkan untuk negara yang berkembang. Lihat juga keuntungan dan kerugian manajemen berdasarkan tujuan MBO. Pekerjaan seseorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Sales dalam pidatonya kepada sekelompok spesialisasi pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih untuk manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu implementasi perkembangan kuesensi dan pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakan. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberi banyak penghargaan kepada manajer, saya berharap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Dengan demikian, mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen. Ini adalah 1. Perencanaan, 2. Penorganisasian, 3. Kepegawaian, 4. Pengarahan, 5. Pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Ruther Gehlig menciptakan kata postcode yang secara umumnya mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P. Singkat planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti directing, ISO coordination, R berarti pelaporan, dan B untuk penganggaran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Fungsi manajemen 1. Perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi ini. Adalah yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini untuk mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan masa depan yang terorganisir secara tinjauan ke belakang yang akan korektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Perencanaan. Peter Drucker mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematik dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka.
mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, untuk mengukur hasil keputusan terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan efektif menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya, baik modal maupun material. Tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan efisiensi, kemajuan teknologi yang dinamis, meningkatkan peraturan pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan politik internasional yang tidak stabil, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan defisiensi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. 2. Penorganisasian. Perorganisasian memerlukan struktur wewenang yang formal dan arah serta aliran wewenang yang melalui pembagian kerja ditentukan, diatur, dan diorganisasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain dalam suatu kesatuan dan cara yang koheranan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lihat juga material perorganisasian. Menurut Henny Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsi, yaitu bahan baku, peralatan, model, dan personal. Dengan fungsi perorganisasian melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personel yang tepat, dan menegaskan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terorganisasi dan konsep. Oleh karena itu, fungsi perorganisasian berikut dengan mengidentifikasikan tugas-tugas yang dilaksanakan mengelompoknya diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka. Mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini, membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasi kegiatan ini. 3. Pegawai. Staffing adalah fungsi memperkerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan untuk perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses berkerutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, dan evaluasi karyawan, dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan inisiatif dan motivasi yang tepat, karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen. Maka penting untuk mereka merekrut personel yang tepat. Menurut Coach dan O'Donnell, fungsi manajemen kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian, dan pengembangan personal yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka, dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan fisiologis tenaga kerja. 4. Penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para karyawan melakukan kegiatan dengan cara yang efisiensi mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbingkan bawahan untuk tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka.
Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahnya kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar. 5. Mengontrol. Fungsi pengendalian ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan terdiri dari penetapan standar kinerja kerja, mengukur kinerja dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpanan. Menurut Konsdendel, pengadilan adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mencapainya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan kinerja standar. B. Pengukuran kinerja yang sebenarnya. C. Mengukur kinerja sebagai dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya. D. Mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini salah satu terkait erat. Namun, fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenal di tempat kerja. Namun, penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Tentang Soniaku kerja, saya seorang ibu dari seorang anak yang cantik dan penggemar berat teknologi komputasi dan topik terkait manajemen. Saya memegang gelar MBA dan perguruan tinggi manajemen terkenal di India. Setelah menyelesaikan pasca kelulusan saya berpikir untuk memulai sebuah situs web di mana saya berbagi konsep terkait manajemen dengan orang lain.